saya Aura Fania dengan NIM 2307538 Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dari Universitas Negeri Padang. Di sini saya bertujuan untuk mewawancarai salah satu guru yang ada di sekolah ini dengan menyelesaikan tugas akhir psikologi pendidikan. Selamat menyimak video saya. Kenalkan Ibu, nama saya Aura Fania dengan NIM 2307538. Saya dari Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas akhir yaitu dari psikologi pendidikan. Izin wawancara Ibu ya Bu. Sebelumnya izin Ibu perkenalkan diri ya. Ibu dulu. Nah, mungkin perkenalkannya Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ibu Hadi Susianti. Panggilan Ibu Susi. Ibu tinggal di Semarang. Apa saja pengalaman Ibu selama belajar, selama mengajar Ibu? Pengalaman Ibu mengajar sama salah satu kita Ibu perhatian ini kelas 3 kita belajar ya. Ini pengalaman Ibu di kelas 1 ini kita sebagai orang tua dia harus berperilaku sebagai gimana memberikan kasih sayang pada dia. Kasih sayang ada mungkin orang tua kita yang berkorban atau yang orang tua yang berduit dan menyerahkan mental macam-macam. Ada satu orang yang anaknya yang Tuhan yang contoh Tuhan kayaknya orang tuanya yang yang kayak cuma mitra dia butuh kasih sayang tuh kadang Bu saya nak punya nak punya pensil, kadang dia di sekolah itu tak kasih sisir kadang dia terbalik sepatunya tuh bisa terbalik kadang dia bilang tolong ya memang kita yang jadi orang tuanya di sekolah itu harus kita yang hati anak memang Bu saya nak beban kayak kita memang harus berikan sama dia bagaimana dia nyaman di sekolah. Kalau memang insya Allah dia belajar mencapai. Sudah berapa lama Ibu mengajar? Ibu udah mengajar 19 tahun 14 tahun di kelas 1 mau pas Januari besok 15 tahun kelas 1. Oh, berarti selama mengajar Ibu di kelas 1? Kelas 1 terus kelas yang 5 tahun itu mungkin kelas 4, 6 yang paling lama itu kelas 1 yang kelas 1 itu luar biasa mulai dari dari 0 sampai ke harus kita kadang dia putih ikat pinggangnya nggak bisa atas pula kadang nggak bawa ini kita yang menyediakan punya robek kita yang bawahi kadang kan kita punya punya tugas lain itulah orang tua di sekolahnya. Bagaimana cara Ibu mengatasi perbedaan siswa yang satu yang ini, yang satu yang ini? Perbedaan maksudnya? Bagaimana cara Ibu untuk mengatasi mereka? Misalkan si A ini dia nggak bisa baca itu, kalau dia nggak bisa baca, kita ambil dia kita pulangnya jam 10:30. Jadi kalau dia cepat setara dengan temannya setengah jam ini kita ambil dulu, kita misalnya kita pulangnya jam 9:11. Ambil fokusnya membaca, kalau dia membaca otomatis nulis bisa. Iya. Yang penting membaca dulu, kalau udah membaca bisa nulis. Maka itu nggak bisa, rata-rata anak itu lebih cepat berhitung daripada nulis membaca. Itu masalah kalau yang Ibu alami terus dan dia tidak akan bisa baca, tapi kalau menghitung 4 tambah 4 dia tahu tuh membaca dia bisa. Itu masalahnya, apalagi bikin harus kita bahkan dulu bacanya. Tantangan terbesar Ibu selama mengajar apa saja? Tantangan Ibu yang kalau anaknya yang bertengkar kita lagi menerangkan, dia bergelut bergelutnya itu bukan bergelut lagi udah main tinggi-tinggian kayak itu kan, tapi ketinggian tuh dia bergelut. Bergelut itu nanti akhirnya dia nangis, bergelutnya minta permen pun bisa kan belajar. Bu saya minta permen, Bu saya minta ini, minta itu, lain yang dikasih, lain yang diterima ya kan. Bagaimana cara Ibu menanggapi siswa yang sulit diatur itu Pak? Yang sulit diatur itu kita beri arahan, misalkan kenapa seperti ini, apa alasannya. Kemudian kalau seandainya dia tak bisa juga kita kasih lagi nasihat-nasihat, jadi nasihat yang pokoknya yang bisa dia percaya diri lah, terutama di lingkungan sekolahnya kan anak percaya diri ya. Kalau percaya diri kan belajarnya susah gitu, agak kemudian
motivasi sehingga Ibu memilih menjadi sebagai seorang guru? Motivasi Ibu, kebetulan Ibu ke orang tua Ibu apa juga Guru guru juga. ya. Tadi sebenarnya Ibu dulu nggak mau jurusan itu, nggak mau jadi guru, Ibu mau sebenarnya jadi dokter. Iya. Nah jadi ini nah coba aja lah, ibunya ambillah sekarang kan. Iya. Pengalaman Ibu selama mengajar itu apa saja? Pengalaman Ibu, pengalaman yang apa tuh? Oh, kalau kita anak-anak tuh saya mendekati kita, kalau kita anak hadir dia merasa kurang. Ditanya aku kemana sekolah, itu pengalaman luar biasa kalau kita tinggalkan di kelas 1. Nanti rasanya tidak pernah lihat dia apa ada itu Bu minta tawaran kasus lainnya nggak diterima gitu. Sama anak yang tadi. Iya, kita belajar sama anak-anak. Mungkin lebih enaknya kita belajar di kelas 1. Iya. Apa perbedaan Ibu rasa kamu mengajar di kelas 1 dengan di kelas yang lainnya? Kalau di kelas 1 itu ya, dia polos, dia belum tahu apa, kita kasih yang baik dia penerima. Tapi kalau udah kelas lain itu agak sulit dia. Bu, kalau seperti itu. Nah, kalau kakak ini ya terima aja. Jangan seperti itu, ini harus ini. Tahu kan? Jadi kalau udah kita tanamkan kecil kan kan bawa aja terus. Iya. Beda kelas lain. Kalau kita kan jangan seperti itu. Kenapa tuh nggak boleh? Apa kata dia? Ya, semuanya ya katanya kan. Nah, Metode yang Ibu ajarkan apa saja? metode yang diajarkan supaya anak menarik ya ada permainan, diskusi, kelompok, karena ada di yang enak aja. Kadang kita minta belajar sambil nyanyian. Menghidupkan kelas. Saya pasti mau apa yang enaknya bisa yang membangkitkan semangatnya. Kalau yang orang tuanya yang harus kita yang menjadi. Sebelum ujian itu tentu ada mempersiapkan ya untuk belajar. Seperti apa Ibu cara Ibu persiapkan sebelum ujian? Persiapan yang itu kita kasih apa di CPC nih. Kita dalam CPC tujuan yang kita supaya tak ujian kita bikin soal yang kita perbicarakan. Iya. Mungkin itu saja Bu yang akan tanyakan. Terima kasih atas semua waktunya Ibu. Baiklah, sekian video wawancara dari saya dan saya telah menyelesaikan tugas akhir psikologi pendidikan.